Selanjutnya mandi janabah. Mandi secara bahasa adalah al-ghuslu, artinya membasuh. Adapun menurut istilah, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, disertai niat untuk bersuci. Mandi janabah adalah mandi yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu sebagai syarat menghilangkan hadas besar. Mandi janabah ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat-syarat mandi wajib. Islam memayis menggunakan air mutlak, tidak ada yang menghalangi ratanan air ke seluruh anggota badan. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua, rukun mandi wajib. Yang pertama, niat menghilangkan najis yang ada pada anggota badan, meratakan air ke seluruh anggota badan. Sebab diwajibkannya mandi. Junub, B. Selesainya haid bagi perempuan. C. Selesai nifas. D. Meninggalnya seseorang atau jenazah. Selanjutnya, tata cara mandi junub, mandi besar yang baik dan benar menurut Islam. Yang pertama, niat mandi junub. Yang kedua, membasuh kedua tangan 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu, cuci tangan hingga bersih lagi. Yang keempat, wudhu sebelum mandi. Yang kelima, basuh rambut di kepala dengan tangan ke seluruh permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Yang keenam, guyur kepala dengan air. Setelah itu guyur seluruh tubuhnya. Yang ketujuh, pakai sabun dan shampoo-nya ya, beserta teman-teman dan kawan-kawannya. Yang ke-8, wudhu lagi ya, untuk memastikan masih terjaga wudhunya. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi janabah. Tayamum dilakukan ketika tidak mendapatkan air untuk berwudhu atau mandi. Hal-hal yang memperbolehkan tayamum sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Yang terakhir, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. 2. Rukun tayamum. Niat bertayamum, mengusapkan muka, mengusapkan kedua tangan sampai siku, tertib. Yang ketiga, ada sunnah dalam bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir adalah sama seperti tadi, yaitu tertib. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil menurut ajaran Islam. Yang pertama, cara mensucikan hadas besar. Seseorang yang ingin membersihkan atau menyucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi janabat. Dia harus berniat menghilangkan hadas besar tersebut. Apabila seseorang melakukan mandi untuk menghilangkan hadas besar tanpa berniat, maka dia belum bisa dikatakan suci dari hadas besar, dan tentunya dia harus menghilangkan hadas besar itu lagi, mandi lagi dengan niat menghilangkan hadas besar. Selanjutnya, apabila seseorang yang melakukan mandi besar tidak berniat untuk menghilangkan hadas besar, maka selama dia belum mandi besar dengan niat itu, berarti dia berada dalam keadaan hadas dan dia tidak dibenarkan melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan orang dalam keadaan suci. Hal demikian tentu sangat tergantung dengan keyakinan atau suatu mazhab fikih yang dianut oleh seseorang. Artinya, kalau uraian tersebut di atas merupakan aturan-aturan yang dipakai di kalangan pengikut mazhab Syafi'i, maka tentu mungkin tidak sama dan akan berbeda dengan mazhab lainnya, misalnya mazhab Hanafi, Maliki, atau mazhab Hambali. Sebagaimana dapat dilihat dalam perbedaan praktik ibadah, hal demikian dilakukan semata-mata untuk ikhtiyat, berhati-hati dalam setiap melakukan ibadah. Cara mensucikan hadas kecil. Hadas kecil misalnya kita mungkin seringkali menyaksikan atau secara tidak sengaja tahu ada orang yang kencing atau buang air kecil di sembarang tempat, di pinggir jalan, di bawah pohon-pohon, atau di tempat lainnya. Lebih parah lagi, setelah mereka buang air kecil ternyata tidak dibersihkan atau disucikan. Padahal mereka tahu ada banyak tempat yang pantas untuk buang air kecil atau berak, misalnya di toilet,
umum walaupun harus berbayar, atau mampir ke masjid untuk buang air kecil di kamar mandi WC yang ada dan itu gratis. Atau kalau tidak, seseorang bisa buang hajat di sungai sehingga mereka tidak mensucikan hadasnya dengan air sungai. Walaupun dalam kondisi tertentu, kebersihan dan kesucian harus tetap dijaga. Dan dalam Islam, terdapat cara lain untuk membersihkan atau menyucikan hadas kecil tersebut. Misalnya, dengan benda keras atau padat yang diusapkan pada kubul atau dubur. Hal demikian dilakukan apabila seseorang yang berhadas kecil tidak menemukan atau mendapati air untuk mensucikannya, dan dalam tenggang waktu yang lama atau sebentar. Ketika seseorang mendapati air, maka ia dianjurkan atau lebih baik untuk kembali membersihkan kubul dan dubur dengan air. Baik, materi terakhir kita yaitu apa hikmah dari bersuci. Kita telah mengetahui perbedaan pengertian dan beberapa hal lain dari bersuci. Sekarang wajar saja kita akan mengetahui hikmah, dan kita harus mengetahui dari hikmah dari bersuci agar kita tetap mempersucikan diri kita sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh hukum Islam. Islam adalah agama yang cinta keindahan. Keindahan selalu identik dengan kebersihan dan kesucian. Demikianlah sebuah hadis berbunyi, kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya keimanan belum ada tanpa adanya kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Anjuran bersuci dalam Islam terjembatani dalam pelaksanaan wudhu sebelum sholat. Demikian pula anjuran mandi sebelum pertemuan Jumatan atau berkumpul tahunan dalam rangka sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Begitu juga dengan anjuran memotong kuku, membersihkan gigi, membersihkan pakaian dengan mencuci. Kitab fikih manhaji mazhab Imam Syafi'i menerangkan adanya hikmah di balik anjuran tersebut, di antaranya yang pertama, menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang Islam, karena manusia pada dasarnya condong pada sesuatu yang bersih, suka berkumpul dengan orang-orang yang bersih dan menjauhi sesuatu yang kotor. Maka perintah bersuci adalah jalan menuju kehormatan dan kewibawaan Islam itu sendiri, lebih-lebih ketika bersinggungan dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, menjaga kesehatan, karena penyakit itu datang disebabkan kuman-kuman serta bakteri-bakteri yang dibawa oleh kotoran. Maka Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit, seperti membersihkan badan, mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, karena anggota yang disebutkan merupakan tempat di mana kotoran yang membawa penyakit itu bersarang. Yang keempat, mempermudah diri mendekati Ilahi. Allah Tuhan yang Maha Suci senang akan hal-hal yang suci. Karena itu ketika salat, untuk menghadapinya haruslah dalam keadaan suci secara lahir maupun batin, secara zahir maupun secara batin kita. Tidak terasa berakhirlah materi kita. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan kita mengenai tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya Mitul Khairi pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.